Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina, seorang mantan napi turut menjadi saksi. Mantan napi yang pernah satu sel dengan terpidana kasus Vina mengungkap kesaksian soal penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Mantan napi itu bernama Afifullah. Ia bersaksi melihat dengan mata kepalanya sendiri saat para terpidana kasus Vina disiksa di dalam sel, bahkan ia sendiri pernah ikut memukuli para terpidana kasus Vina itu karena awal mulanya emosi setelah mendengar cerita penjaga. Diketahui Afifullah sudah berada di dalam sel dan melihat para terpidana dipukuli. Dia mengatakan, awalnya hanya ada 7 terpidana yang dibawa ke tahanan Polres Cirebon Kota. Jadi pas saya udah di sana, mereka datang, tapi belum ada Ucil, anak Majasem semua, kata Afifullah dikutip dari YouTube Tiffany News. Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, ia pun sempat bertanya pada penjaga soal kasus para terpidana. Rupanya saat itu penjaga mengatakan kalau para terpidana merupakan pembunuh anak Ibtu Rudiana. Penjaga itu pun ngomong ceweknya lagi sekarat diperkosa. Otomatis semua tahanan emosi, jadinya kesel, tutur dia. Menurutnya, saat itu setiap malam para terpidana disiksa oleh polisi. Seingat saya itu mereka suruh jongkok. Itu pokoknya pas udah ada rival di tiap malam mereka dipukulin, ungkapnya. Bahkan para tahanan, kata dia, saat itu juga ikut memukuli para terpidana karena emosi. Iyalah bang, ikut mukulin, kalau tahanan lain kan mungkin karena gemes, kata dia lagi. Namun menurut Afifullah, meski dipukuli terus-menerus, para terpidana itu tetap tidak mau mengakui pembunuhan itu. Tapi mereka kayak mau dipukulin gimana pun, disiksa gimana pun. Jawabnya, demi Allah saya gak ngelakuin, gitu terus, ungkapnya. Menurutnya, ia juga sempat dicurhati oleh rival di Ucil soal penyiksaan yang dialaminya. Waktu di Polres dia cerita ke saya, gak sanggup penerima kayak gini. Karena dia mungkin sudah terlalu capek dipukulin, jelasnya. Afifullah pun mengaku salut dengan para terpidana yang tetap kukuh tak mengaku meski dipukuli oleh para napi. Mungkin kalau saya jadi mereka saya tidak sanggup bang, kata dia. Ia pun memastikan kalau kesaksiannya itu benar dan tidak dibuat-buat. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ungkap dia lagi. Sementara itu, Ucil mengaku sempat dijedotkan kepalanya oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Saya dijedot-jedotin, disitulah saya mulai berontak. Apa-apaan pak, ujarnya. Setelah itu Ucil pun dipaksa mengaku dan dipertemukan dengan Sudirman. Sudirman pun menyebut kalau Ucil adalah Andika, dan setelah itu mereka dibawa ke Polres Cirebon Kota. Ucil pun dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota dan dipaksa mengaku membunuh dan memperkosa. Dirinya pun ingat betul kalau oknum yang memukulinya itu adalah Ibtu Rudiana. Di polsek saya dijedot-jedotin sama dia, Rudiana, sama anggotanya. Itu tanggal 1 September tahun 2024, tandas Ucil. Namun menurut Afifullah, meski dipukuli terus-menerus, para terpidana itu tetap tidak mau mengakui pembunuhan itu. Tapi mereka kayak mau dipukulin gimana pun, disiksa gimana pun, jawabnya demi Allah saya gak ngelakuin, gitu terus, ungkapnya. Menurutnya, ia juga sempat dicurhati oleh rival di Ucil soal penyiksaan yang dialaminya. Waktu di Polres dia cerita ke saya, gak sanggup menerima kayak gini. Karena dia mungkin sudah terlalu capek dipukulin, jelasnya. Afifullah pun mengaku salut dengan para terpidana yang tetap kukuh tak mengaku meski dipukuli oleh para napi. Mungkin kalau saya jadi mereka saya tidak sanggup bang, kata dia. Ia pun memastikan kalau kesaksiannya itu benar dan tidak dibuat-buat. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ungkap dia lagi. Sementara itu, Ucil mengaku sempat dijedotkan kepalanya oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Saya dijedot-jedotin, disitulah saya mulai berontak. Apa-apaan pak, ujarnya. Setelah itu Ucil pun dipaksa mengaku dan dipertemukan dengan Sudirman. Sudirman pun menyebut kalau Ucil adalah Andika, dan setelah itu mereka dibawa ke Polres Cirebon Kota. Ucil pun dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon Kota dan dipaksa mengaku membunuh dan memperkosa. Dirinya pun ingat betul kalau oknum yang memukulinya itu adalah Ibtu Rudiana. Di polsek saya dijedot-jedotin sama dia, Rudiana, sama anggotanya. Itu tanggal 1 September tahun 2024, tandas Ucil.
Momen haru terjadi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 13 September 2024. Liga Akbar, salah satu saksi, meminta maaf kepada 6 terpidana di hadapan majelis hakim dan kuasa hukum. Liga Akbar, yang merupakan teman dekat Eki, salah satu korban dalam tragedi pembunuhan Vina Cirebon pada 2016, adalah saksi alibi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Ia merupakan saksi terakhir dari 8 saksi yang diminta memberikan kesaksian. Dalam persidangan, Liga mengungkapkan bahwa keterangan yang ia berikan pada 2016, termasuk tentang adanya peristiwa pelemparan dan kejar-kejaran, tidak sepenuhnya benar. Kesaksian tersebut, menurutnya, diberikan atas permintaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba. Saya meminta maaf kepada keluarga dan para terpidana. Saya tidak bermaksud untuk membuat mereka dihukum, ujar Liga dengan nada penuh penyesalan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam memberikan kesaksian yang memberatkan. Demi Allah, bukan dari hati saya untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya juga punya perasaan, dan kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya merasa sakit, ucapnya, sambil menahan tangis. Usai diperbolehkan berbicara oleh majelis hakim, Liga pun memeluk ke-6 terpidana satu persatu, dimulai dari Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, hingga Rivaldi. Saksi kunci kasus Vina Cirebon kembali bermunculan, salah satunya Afifullah, mantan narapidana yang pernah satu sel dengan 8 terpidana. Afifullah pun menjadi saksi kalau para terpidana kasus Vina Cirebon benar mendapat penyiksaan saat berada di kantor polisi. Bahkan diakui Afifullah, dirinya juga sempat ikut memukuli terpidana kasus Vina Cirebon karena emosi. Namun ia akhirnya kasihan pada para terpidana karena mereka tak pernah mengaku membunuh Vina dan Eki. Di tahun 2016 itu, Afifullah sudah ada di tahanan Polres Cirebon Kota saat para terpidana masuk. Saat tiba di Polres Cirebon Kota, Afifullah dan tahanan lain menanyakan pada penjaga soal kasus mereka. Menurut penjaga saat itu, para terpidana ditangkap karena kasus pembunuhan anak Ibtu Rudiana. Seingat Afifullah, para terpidana itu setiap malam dipukuli oleh anggota. Afifullah saat itu tidak tahu apa alasan para anggota memukuli terpidana, namun ia mendengar banyak bahasa binatang ditujukan ke mereka. Dia mengatakan, penganiayaan itu terjadi sebelum para terpidana dipindahkan ke Polda Jabar. Bahkan kata dia, para tahanan yang ada di Polres Cirebon Kota pun sempat ikut memukuli para terpidana. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Akhirnya Rivaldi pun, kata Afif, sempat bercerita pada para tahanan kalau mereka tidak melakukan pembunuhan itu. Ia pun mengaku sedih melihat para terpidana, apalagi Rivaldi teguh tak mau mengaku meski dipukuli banyak orang.